Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kelas 10, anak-anak yang baik semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam lindungan Allah SWT. Semoga kita semuanya ini menjadi anak-anak atau orang-orang yang selalu mendapat lindungan, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, anak-anak sekalian, sebelum kita berlanjut lebih jauh untuk membahas karakter atau pendidikan karakter kepribadian kita, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita mengenal karakter atau kepribadian seseorang, pengertian dan fungsi, tujuan dan urgensinya. Karakter itu menjadi tolak ukur daripada keberhasilan seseorang dalam suatu kehidupan ini. Apa itu pendidikan karakter? Sebelum kita memahami istilah ini, kita perlu memahami apa pengertian pendidikan dan pengertian karakter. Secara singkat, pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu pendidikan. Dalam suatu pembelajaran, pengetahuan, serta keterampilan, maka pendidikan merupakan suatu hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Karena dengan pendidikan, maka manusia itu akan mendapatkan suatu pengetahuan, mendapatkan suatu ilmu, yang sehingga dengan pengetahuan dan ilmu itu manusia akan menjadi lebih maju dalam memilih, dalam mengarungi kehidupan ini, serta lebih bermanfaat kepada yang lain. Namun tidak hanya itu saja. Pendidikan hal yang sangat penting. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan suatu karakter, tidak dibarengi suatu kepribadian yang baik, maka pendidikan itu kurang begitu bermanfaat, kurang begitu berbobot, sehingga perlu adanya karakter yang kita harus miliki. Dengan karakter itu, manusia akan berjalan sesuai dengan suatu peraturan, sesuai dengan norma yang ada, dan sadar betul akan suatu kehidupan yang betul-betul membutuhkan suatu kepribadian, suatu watak yang baik. Apa itu karakter? Karakter itu adalah akumulasi kepribadian, watak, dan sifat individu yang mengarahkan kebiasaan dan keyakinan individu tersebut dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kumpulan dari suatu kepribadian, watak, dan sifat-sifat individu yang menjadi satu kesatuan yang utuh, yang sehingga bisa menimbulkan suatu kebaikan, suatu kemanfaatan, suatu ketentraman, dan bahkan akan menuju suatu kesejahteraan. Lalu apa yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan karakter terutama adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik, di mana di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran,
atau kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Nah ini pendidikan karakter. Yang mana dengan pendidikan karakter tersebut maka kita akan lebih terarah, kita akan lebih baik dalam menentukan suatu tujuan. Akhirnya dengan karakter itu akan lebih sempurna, akan lebih maksimal tindakan-tindakan kita yang akan kita lakukan. Pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter atau karakter education sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Nah ini, jadi dengan karakter yang kita miliki maka kehidupan akan lebih baik, kehidupan kita akan lebih sempurna, karena dengan karakter itu manusia tidak akan berbuat yang tidak baik, karena harus dimiliki kepribadian yang baik, itu harus dimiliki oleh seseorang, khususnya untuk peserta didik, yang mana peserta didik ini adalah generasi penerus bangsa, harus memiliki watak-watak yang baik, harus memiliki karakter-karakter yang baik, sehingga dengan karakter yang baik itu maka akan tercipta suatu kehidupan baik pula. Pengertian pendidikan menurut para ahli, banyak yang berpendapat tapi pada intinya pendidikan karakter itu semuanya mengarah suatu kebaikan. David Elkin menurut dia adalah suatu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik untuk mempengaruhi karakter murid. Dalam hal ini terlihat bahwa guru bukan hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga mampu menjadi seorang teladan. Ini pendidikan baik. Jadi guru tidak hanya menyampaikan suatu pendidikan, suatu pengetahuan, tetapi guru juga harus memberikan suatu tuntunan, suatu teladan yang sehingga bisa ditiru oleh murid dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sebagai pengajar, sebagai guru harus betul-betul berlaku atau punya perilaku yang baik pula. Fungsi pendidikan karakter, fungsinya adalah sebagai pembentuk karakter peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Nah ini satu, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultural. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Karakter education seharusnya dilakukan sejak dini, yaitu sejak masa kanak-kanak. Pendidikan ini bisa dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan, serta memanfaatkan berbagai media belajar. Nah ini yang sangat-sangat diperlukan, terutama untuk anak-anakku sekalian yang sekarang mulai menginjak di SMK. Tentunya
anak-anak dituntut menjadi orang-orang yang punya karakter yang baik, dituntut menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang menjadi orang pilihan, sehingga menjadi orang-orang yang berkualitas. Selain mendapatkan ilmu, selain mendapatkan suatu pengetahuan, maka kepribadian kalian harus lebih baik pula, sehingga akan menjadikan suatu kesatuan di antara pengetahuan dan pendidikan serta karakter, akan menjadi suatu kesatuan yang utuh, sehingga bisa menimbulkan orang-orang yang berkualitas, bermanfaat, serta berakhlak mulia. Ini yang harus dipahami oleh anak-anak sekalian. Tujuan pendidikan karakter sekarang. Pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun generasi bangsa yang tangguh. Nah ini, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Tujuan pendidikan karakter inilah yang harus kita perhatikan. Jadi tidak ada suatu kemungkinan dengan tidak adanya karakter, maka tidak akan ada suatu tujuan yang baik. Tujuan karakter diantara adalah membentuk nilai-nilai yang baik, terutama adalah satu, kejujuran, sikap, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air. Nah inilah pembentuk karakter yang punya nilai-nilai yang baik. Itu saja anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan kalian jadi anak-anak yang punya karakter, punya kepribadian yang baik, sehingga nantinya anak-anakku semuanya akan menjadi orang-orang yang baik pula, menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.